Bab 531 Makam Kaisar Mistik. Pria misterius itu seperti dewa pembunuh. Di jalan, dia tak terbendung. Seolah-olah semuanya tersapu oleh angin dan tidak ada yang bisa menghalangi satupun dari serangannya. Pada saat itu, Chu Feng kagum dengan kekuatan mengerikan pria itu sekali lagi karena kekuatannya sudah jauh melebihi harapannya. Tetapi pada saat yang sama, ia juga memikirkan sebuah pertanyaan. Jika pria misterius itu sudah begitu mengesankan, lalu seberapa kuat orang yang membatasi pria misterius itu, ayah Chu Feng? Pada saat itu, Chu Feng akhirnya mengerti mengapa bakatnya melampaui orang normal. Itu karena dia punya ayah yang kuat. Jika dia tidak melampaui orang normal, itu malah tidak masuk akal. Chu Feng, semakin banyak, aku merasa seperti petir ilahi di tubuh kamu mungkin juga merupakan jenis kekuatan yang diwarisi. Tiba-tiba, Egi berbicara. Jelas, dia juga memikirkan sesuatu karena kekuatan kuat pria misterius itu. Egi, mengapa begitu? Tanya Chu Feng. Hanya intuisi. Orang gila ini jelas merupakan ahli dalam bidang Martial King. Meskipun dia tidak berada di puncak kerajaan Martial King, memiliki kultivasi ini pada usia ini sudah cukup kuat. Petik 2. Ayahmu bisa membuatnya sangat takut. Bahkan setelah pikirannya kacau dan melupakan segalanya tentang dirinya sendiri, satu-satunya hal yang tidak dia lupakan adalah kata-kata yang ayahmu katakan. Apakah kamu tahu mengapa ini terjadi? Petik 2. Mengapa? Itu karena dia tidak berani lupa. Dia tidak berani melupakan kata-kata ayahmu, dan seberapa kuat seseorang jika dia bahkan bisa membuat ahli Martial King bertindak dengan cara ini? Petik 2. Karakter seperti dia sama sekali bukan orang normal. Dia pasti menangkap kekuatan khusus. Setelah mendesah, Egi mengerutkan bibirnya dan berkata, "Wah, untuk bisa menyegel kekuatanku dan memenjarakanku di dunia spiritualmu, latar belakangmu benar-benar tidak sederhana." Petik 2. Aku. Chu Feng mengerti kata-kata Egi. Makna yang ingin dikatakan Egi sangat jelas. Itu jika ayah Chu Feng sangat kuat, latar belakang Chu Feng sangat kuat. Tapi tidak peduli apa, itu berarti bahwa di belakang Chu Feng, dia kemungkinan memiliki perisai yang kuat dan dia bisa menjadi kebanggaan surga. Tapi dia tidak bisa mengerti mengapa perisai sekuat itu akan meninggalkannya. Mungkinkah ayahnya benar-benar bertemu musuh yang lebih kuat? Chu Feng sudah memikirkan pertanyaan itu berkali-kali, tetapi dalam situasi di mana dia memiliki begitu sedikit petunjuk, dia benar-benar tidak bisa memikirkan kesimpulan. Makam kaisar ini terlalu besar. Dengan kecepatannya, kita sebenarnya masih belum mencapai akhir setelah sekian lama. Petik 2. Daerah makam kaisar ini jauh melampaui provinsi Azure. Ketika orang misterius itu masuk lebih dalam, Chu Feng sepenuhnya yakin dengan metode yang kuat dari makam kaisar. Makam kaisar ini jauh di bawah tanah dan kita tidak menuju ke depan pada tingkat yang sama. Kami sedang menuju ke bawah. Dan ini memang dunia bawah tanah. Pasti besar. Petik 2. Tapi jangan terlalu kaget. Meskipun makam kaisar besar, dibandingkan dengan makam leluhur, itu hanyalah permainan anak-anak. Egi dengan sia-sia tersenyum dan berkata, "Makam leluhur, apa itu?" Chu Feng tanpa henti ingin tahu. Jika makam kaisar sudah begitu kuat, seperti apa makam leluhur? Aku takut mengatakan hal-hal itu akan membuatmu takut. Kamu masih terlalu muda, jadi ada beberapa hal yang lebih baik tidak diberitahukan kepadamu. Egi tersenyum manis, lalu tidak lagi menjelaskan apapun. Dalam situasi seperti itu, Chu Feng juga merasa sedikit tidak berdaya. Dia sudah tertarik pada rasa ingin tahu, tetapi jika Egi tidak mau mengatakan, dia memang tidak bisa berbuat apa-apa. Namun secara bersamaan, dia juga kagum. Seberapa kuat Egi? Dia sebenarnya tahu banyak hal. Kekuatan apa yang dia miliki sebelum dia dimeteraikan? Pertanyaan itu berputar di sekitar hati Chu Feng untuk waktu yang lama. Pada kenyataannya,
Dia memang bertanya pada Egi sebelumnya, tetapi dia menolak untuk menjawab. Namun, hanya dengan melihat pengalaman Egi, dia tahu dia tidak sederhana sama sekali. Apalagi dia juga tahu satu hal lagi. Egi tidak pernah membuat kontrak dengan manusia sebelumnya, juga berarti Egi tidak pernah datang ke dunia ini. Semua yang dia tahu seharusnya dipelajari dari roh dunia lain. Tetapi tidak peduli dari mana Egi berasal, Chu Feng sudah mengkonfirmasi bahwa kekuatannya sebelumnya kemungkinan sangat kuat. Setidaknya lebih kuat daripada pria misterius itu. Di jalan, Chu Feng sudah terbiasa dengan banyak kejutan yang dibawa oleh makam kaisar. Harus dikatakan bahwa perjalanan di makam kaisar membuka dunia Chu Feng dan membiarkannya mengalami lebih banyak hal. Tapi setelah datang ke tempat ini, Chu Feng benar-benar kaget sekali lagi karena dia melihat klan binatang mengerikan yang dibentuk oleh binatang mengerikan besar yang tak terhitung jumlahnya. Binatang monstrus bes dewasa yang besar tingginya puluhan meter, dan beberapa ratus meter panjangnya. Tubuh besar mereka bahkan lebih besar dari istana, dan seperti bukit kecil. Bayi monstrus bes yang terlemah semuanya ada di alam mendalam, dan binatang monstrus yang baru tumbuh di dunia surga. Adapun binatang monstrus dewasa, mereka semua melewati alam surga dan binatang monstrus di alam dewa bela diri. Namun, klan monstrus bes yang sangat besar dan mengerikan, saat ini, sudah dihancurkan oleh seseorang. Yang tersisa hanyalah mayat besar yang mengering, energi sumbernya sudah diserap. Kuat. Makam kaisar ini benar-benar mengesankan. Sebenarnya ada klan monster mengerikan yang mereproduksi dan tinggal di tempat ini. Chu Feng tanpa henti terkejut, dan benar-benar terpana. Itu karena klan monstrus bes terlalu kuat. Chu Feng benar-benar bisa membayangkan betapa kuatnya keberadaan klan bes monster ketika mereka masih hidup. Sial, kami agak terlalu lambat. Begitu banyak binatang mengerikan. Begitu banyak binatang mengerikan yang kuat dengan garis keturunan khusus semuanya terserap. Petik 2. Aku sangat marah. Pasti orang tua berpakaian hitam itu. Itu pasti dia. Dia benar-benar mengambil keuntungan surgawi yang sangat besar, dan manfaat sebesar itu direbut oleh dirinya sendiri. Petik 2. Chu Feng, jika kamu melihat orang tua itu, kamu harus membuat orang gila ini untuk membunuhnya. Aku akan dengan bersih menyaring energi sumbernya atau kebencian hatiku tidak akan hilang. Saat Chu Feng menghela nafas kekaguman terhadap pengaturan makam kaisar, Egi menggertakkan giginya. Hatinya sakit karena begitu banyak sumber energi diambil oleh lelaki tua berpakaian hitam itu sendiri. Jangan khawatir. Jika kita bertemu dengan pria tua berpakaian hitam itu, aku pasti akan membuatnya memuntahkannya kepadaku. Chu Feng dengan tenang tersenyum dan berkata ketika sedikit keganasan muncul di matanya. Di jalan, dia melihat banyak istana megah dan panggung tinggi yang menyilaukan dalam emas dan batu giok. Awalnya itu adalah tempat yang menyimpan harta. Tapi sayangnya, harta yang disimpan di sana terbang meskipun tidak memiliki sayap. Tanpa berpikir, Chu Feng tahu siapa yang mengambil harta itu. Itu pasti pria tua berpakaian hitam. Dari begitu banyak harta, ada kemungkinan juga sumber daya budidaya di dalamnya. Mungkin bahkan senjata lebih kuat dari persenjataan elit. Jadi, tentu saja, Chu Feng tidak mau ketinggalan. Jika ada kesempatan, dia pasti akan meminta beberapa dari pria tua berpakaian hitam itu. Chu Feng, lihat ke sana. Tiba-tiba, Egi berbicara. Setelah mendengar kata-kata Egi, Chu Feng juga mengarahkan pandangannya ke depan. Meskipun pandangan itu tampak tidak signifikan, wajah Chu Feng langsung berubah, menjadi tercengang. Karena, pada saat itu juga, di depan Chu Feng, itu bukan lagi dunia bawah tanah yang sederhana. Di tempat itu, sebenarnya ada awan putih, langit biru, gunung tinggi, air yang mengalir, dan itu sangat indah sehingga seperti mimpi. Bab 532 4 Simbol formasi mengikat.
Apa ini? Mungkinkah aku berjalan keluar dari makam kaisar? Petik 2. Pikiran pertama Chu Feng adalah bahwa ia mungkin berjalan keluar dari makam kaisar karena pemandangan yang jauh tidak cocok dengan makam kaisar sama sekali. Itu hanya seperti surga dunia lain. Tunggu, tapi segera, Chu Feng menolak pikiran itu karena dia tahu dia belum tiba di tempat terdalam dari makam kaisar, jadi bagaimana mungkin dia keluar? Selain itu, di jalan, pengalaman yang diperoleh Chu Feng sangat berlimpah. Jadi, Chu Feng sudah memutuskan bahwa itu bukan adegan nyata, dan kemungkinan ilusi. Tunggu, jangan memasuki tempat itu. Merasa ada sesuatu yang salah, Chu Feng buru-buru berkata. Dan setelah mendengar kata-kata Chu Feng, pria itu sangat patuh dan cepat berhenti di udara, tidak lagi terus terbang menuju daerah yang seperti lukisan. Saat itu, Chu Feng mulai secara rinci mengamati adegan di depannya. Namun, dengan kekuatannya, dia tidak bisa memastikan apakah itu formasi ilusi atau tidak. Di tempat itu, puncak gunung terjal, awan putih melayang-layang, dan ada air terjun yang mengalir turun, serta derek besar bermahkota merah yang membentuk barisan. Benar-benar indah, dan tidak mungkin untuk menentukan apakah itu asli atau palsu. Perhatikan baik-baik, apakah adegan di depan matamu formasi ilusi? Dalam situasi itu, Chu Feng hanya bisa bertanya pada pria misterius itu. Tidak peduli apa yang ada di depan, aku bisa membunuh semua. Namun, untuk pertanyaan Chu Feng, pria misterius itu tidak menanggapi secara langsung. Sebaliknya, dia dengan dingin mendengus, melompat, dan terbang ke pemandangan. Sampah. Pikirannya kacau dan dia tidak bisa sepenuhnya memahami arti kata-kata aku. Pada saat itu, wajah Chu Feng berubah. Dia awalnya ingin pria misterius itu menggunakan kekuatan rohnya untuk memeriksanya. Bagaimanapun, dia adalah seorang spiritualis dunia jubah emas, dan dengan kekuatannya, dia harus dapat menentukan apakah itu formasi ilusi atau tidak. Tetapi dia tidak berharap bahwa situasinya akan seperti ini. Jangan khawatir. Tidak masalah apakah itu formasi ilusi atau tidak, seseorang harus ada di dalamnya untuk melanggarnya. Dengan metode orang gila ini, dia seharusnya bisa menghancurkannya. Petik 2. Selain itu, jalan di depan adalah satu-satunya jalan. Jika kamu tidak merusaknya, tidak ada cara untuk melanjutkan, Egi mengingatkan. Seperti sekarang, semuanya hanya dapat dilakukan seperti itu. Bukan karena Chu Feng tidak mengerti arti di baliknya, tetapi ketika dia mengetahui tentang teror makam kaisar, dia menjadi lebih berhati-hati. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa tentang pemandangan di depan matanya, dan hanya bisa mengandalkan orang gila yang menyerang dirinya sendiri. Api amukanku dari surga yang terbakar dapat membakar semua hal di dunia ini. Tiba-tiba, pria misterius itu melolong lama, dan seketika, seluruh dunia di tempat itu bergetar, lalu segera setelah itu. Api di matanya berkobar dan tempat-tempat yang dilihatnya langsung diliputi oleh api dan menjadi lautan api. Tidak peduli apakah itu langit atau tanah, semuanya mulai ditelan oleh nyala api yang ganas dan intens. Belum lagi gunung hijau dan rerumputan, sungai dan air terjun, bahkan awan putih yang luas di langit tidak dapat menahan panas terik dan jika mereka tidak meleleh di tempat kejadian. Mereka segera menguap. Kamu siapa? Kamu berani datang ke sini untuk melepaskan penghinaan seperti itu? Petik 2. Tapi tiba-tiba, raungan memekakkan telinga dan marah tiba-tiba bergema. Setelah suara itu terdengar, wajah Chu Feng tidak bisa membantu tetapi berubah karena dia merasa bahwa suara itu sangat akrab. Booming. Tepat pada saat itu, sebuah ledakan tiba-tiba bergema dan perasaan menindas yang mengerikan datang dari belakang. Memalingkan kepalanya untuk melihat, Chu Feng heran menemukan bahwa cakar harimau besar berwarna putih mendekatinya. Penampilan itu sebenarnya sama persis dengan teknik pembantaian harimau putih. Namun, cakar harimau itu hidup dan seperti manusia.
Selain memancarkan cahaya redup, itu tidak berbeda dengan macan putih asli. Menghadapi serangan yang datang tiba-tiba, pria misterius itu dengan dingin mendengus, lalu segera setelah itu, dia melompat dan menghindari cakar besar harimau putih yang mengerikan. Surga ini. Saat dia mengelak, murid-murid Chu Feng tiba-tiba menyusut karena dia dengan heran menemukan bahwa di langit yang jauh, sebenarnya ada benda yang sangat besar. Itu adalah teknik pemotongan harimau putih. Namun, teknik pemotongan harimau putih beberapa kali lebih kuat daripada ketika Chu Feng melihatnya pada awalnya. Aura yang dipancarkannya juga beberapa kali lebih mengerikan, dan bisa dikatakan tidak kalah dengan aura pria misterius itu. Harimau putih, kamu tidak dapat mengalahkan orang ini sendirian. Lebih baik membiarkan kami membantu kamu. Petik 2. Tepat pada saat itu, raungan memekakkan telinga terdengar. Setelah itu, api yang jauh di langit tiba-tiba terbelah, dan akhirnya padam. Dan setelah api padam, hal besar lainnya muncul. Itu adalah kura-kura besar berwarna hitam, tetapi ular besar menyeramkan di tubuhnya. Menutupi atas dan ke bawah itu adalah perisai cahaya yang menyilaukan. Itu adalah teknik armor kura-kura hitam, tanpa keraguan. Aku, Raja Naga, telah datang juga. Segera setelah itu, naga biru yang tebal muncul di langit. Tubuhnya dikelilingi oleh kabut, mengeluarkan udara sombong seorang raja. Kamu berani menyusup ke dalam formasi penjilidan 4 simbol? Kamu benar-benar ingin mati. Tiba-tiba, tangisan yang menusuk telinga terdengar. Seekor burung besar berwarna merah yang indah juga muncul, terbang dengan naga biru. Meskipun Chu Feng tidak benar-benar melihat dua sebelumnya, melihat bentuk mereka, Chu Feng tahu bahwa mereka pasti dua keterampilan rahasia. Teknik Azure Dragon Dashing dan teknik Vermilion Bird Revival. 4 simbol formasi mengikat, ini memang formasi ilusi. Itu tidak benar dan semuanya palsu. Saat itu, Egi mengingatkan. Itu palsu. Lalu apa yang harus aku lakukan? Chu Feng ringan mengerutkan kening. Meskipun dia jelas tahu itu palsu, aura dari 4 binatang besar tidak palsu. Jadi, dia tidak berani memastikan apakah pria misterius itu akan mampu mengalahkan 4 binatang besar. Aku adalah api mengamuk dari surga yang terbakar. Aku bisa membakar semua hal di dunia ini. Siapa yang bisa menghentikan aku? Petik 2. Namun, sama seperti Chu Feng khawatir, pria misterius itu tiba-tiba berteriak dengan eksplosif. Pada saat itu, bekas luka api di dahinya benar-benar mulai bergoyang. Segera setelah itu mulai membesar dan berubah, dan benar-benar seperti tanaman merambat, merangkak ke seluruh tubuhnya. Yang paling penting adalah bekas luka itu sebenarnya bukan warna kulit. Mereka merah menyala, seolah dibakar merah oleh sepotong besi. Jadi, ketika bekas luka seperti itu menutupi seluruh tubuh pria itu, ia tampak sangat jahat dan menakutkan, tetapi tidak kehilangan kesabaran. Wow. Tampaknya telah merasakan perubahan pria misterius itu. Keempat binatang buas yang lama meraung-raung menghadap langit, dan dengan skill rahasia mereka yang unik, dari semua sisi. Mereka mengepung dan menyerang pria itu. Mereka yang berani menghentikanku, mati. Namun, menghadapi kekuatan mengerikan dari 4 binatang besar, bukan hanya pria itu tidak takut, dia bahkan berteriak dengan marah. Dan setelah teriakan marahnya, dunia berayun, dan pada saat yang sama, dari tubuhnya, api mengamuk yang tak terbatas juga mulai melonjak keluar. Api itu bukan api sederhana. Ada perbedaan esensi dari api yang dia gunakan sebelumnya karena tidak hanya api membuat suara, mereka bahkan memiliki bentuk, dan hanya seperti binatang besar api. Jika dikatakan bahwa binatang besar yang ditransformasikan dari 4 keterampilan rahasia sama besar dengan bukit kecil, maka binatang besar yang secara bertahap diubah menjadi oleh api yang intens akan menjadi puncak gunung besar yang menyentuh langit. Dalam hal volume, itu sudah menekan 4 binatang besar sepenuhnya. Mengaum.
Titik. Selain itu, dalam hal kekuatan, binatang besar api jelas lebih kuat dari keempat keterampilan rahasia. Hanya dalam sekejap, itu menelan mereka berempat, dan bahkan mulai mengunyah. Dan pada saat itu, Chu Feng dapat dengan jelas mendengar empat keterampilan rahasia yang tak tertandingi yang sebenarnya benar-benar mulai membuat tangisan kesedihan yang merobek-robek dan paru-paru. Bab 533 Kaisar mungkin muncul untuk instan. Dengan binatang besar mengunyah api, tangisan keempat keterampilan rahasia juga menjadi semakin redup, dan akhirnya menghilang. Dalam situasi seperti itu, Chu Feng bisa dengan jelas melihat pemandangan dunia yang mulai berubah. Seperti gulir gambar, ia mulai berputar dan berputar. Sangat kuat, Chu Feng sedikit melebarkan mulutnya dan tatapannya berkilauan, karena sekali lagi, dia melihat kekuatan yang kuat dari pria misterius itu. Dengan kekuatan absolut, dia benar-benar menghancurkan formasi ilusi yang kuat. Ketika dunia di sekitar mereka kembali normal dan ketika binatang besar api kembali ke tubuh pria misterius itu, Chu Feng juga dapat dengan jelas melihat segala sesuatu di sekitarnya. Pada saat itu, tatapan Chu Feng tertarik ke depan pada awalnya. Bahkan tatapan Chu Feng mulai berkedip tanpa henti, dan guncangan di wajahnya menjadi sangat kuat. Karena, di depannya, jauh di dalam makam kaisar, ada pintu yang sangat besar. Tinggi pintu itu 10.000 kaki, dan lebarnya 1.000 kaki. Itu benar-benar luar biasa besar, seolah-olah itu didirikan dari bumi ke surga. Pintu itu berwarna emas, dan memancarkan cahaya yang bahkan lebih menyilaukan daripada emas. Namun, bahan yang dibuat jelas bukan hanya emas karena bahkan mengeluarkan perasaan tidak bisa dihancurkan, dan bahkan perasaan suci yang tidak dapat dielakkan. Tanpa sadar, Chu Feng sangat tertarik dengan pintu besar. Meskipun dia hanya melihat permukaan, seolah-olah Chu Feng melihat semuanya di dalam. Itu adalah dunia. Dunia yang sama sekali berbeda dari apa yang dilihat Chu Feng, dan itu adalah dunia yang ingin dilalui semua makhluk hidup. Pada saat itu, sebuah pikiran lahir dalam hati Chu Feng, dan itu adalah untuk membuka pintu itu. Dia ingin memasuki dunia itu. Dia harus memasuki dunia itu. Brat, jangan lihat pintu itu. Tapi pada saat itu, suara tua datang dari bawah Chu Feng, memotong pikirannya. Mendengar suara itu, Chu Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut dan dengan cepat melemparkan pandangannya ke bawah. Meskipun itu adalah tindakan sederhana, sukacita langsung muncul di wajah Chu Feng. Karena, di bawah Chu Feng, di permukaan, ada formasi besar dengan pancaran cahaya ke segala arah. Di empat sisi formasi besar, gambar binatang buas besar diukir di sana. Dan keempat binatang besar itu adalah bentuk asli dari empat tubuh skill rahasia. Di antara empat keterampilan rahasia, bahkan ada lapisan rantai, membentuk formasi penyegelan seperti kandang. Yang paling penting adalah bahwa di pusat formasi yang luas, ada seorang pria tua. Dia mengenakan pakaian hitam, dan memiliki tatapan seperti obor. Dia persis pria tua berpakaian hitam yang misterius. Hahaha, jadi itu dia. Dia dikunci di sana, dan ini adalah bentuk asli dari formasi binding 4 simbol. Petik 2. Aku sekarang tahu mengapa orang gila itu dapat dengan mudah menghancurkan formasi penjilidan 4 simbol. Itu karena sebagian besar dari kekuatannya sudah digunakan untuk memenjarakan pria tua berpakaian hitam ini. Itulah sebabnya dia dapat dengan mudah menghancurkannya. Pada saat itu, sebelum membiarkan Chu Feng berbicara, Egi bersorak dengan gembira sambil sangat gembira. Oh, sungguh, tidak dapat ditemukan ketika mencari ke ujung dunia, tetapi diperoleh tanpa usaha. Dan juga, Chu Feng juga sangat gembira karena pada tubuh orang tua itu ada banyak harta dari makam kaisar, dan saat ini, dia juga dikurung di tempat itu. Itu hanyalah surga yang membantu Chu Feng. Tetapi meskipun hatinya bersuka cita,
Chu Feng tidak segera bergerak pada pria tua berpakaian hitam itu, dan tampak bingung, lalu bertanya, "Senior, mengapa aku tidak bisa melihat pintu ini?" Pada akhirnya, untuk seorang bocah yang tumbuh di tempat terpencil seperti itu, tidak peduli seberapa luar biasanya bakatmu, kamu masih membosankan. Apapun, izinkan aku memberi kamu beberapa petunjuk. Tempat ini adalah makam kaisar, dan pintu itu adalah pintu kaisar. Petik 2. Pintu kaisar secara pribadi dibuat oleh ahli kaisar bela diri. Tidak hanya itu sesuatu yang tidak bisa dihancurkan, itu juga memiliki pesona yang menyihir hati seseorang. Petik 2. Jika kamu menatap pintu kaisar untuk jangka waktu yang lama, kamu akan terpesona oleh ilusi pintu kaisar, dan tanpa sadar akan menyerang pintu kaisar, karena kamu ingin memasukinya. Tapi bagaimana pintu kaisar mudah dibuka? Dengan menyerang pintu kaisar, kamu hanya akan menerima rebound dari Emperor Might, dan pada akhirnya, kamu mencari kehancuran kamu sendiri. Pria tua berpakaian hitam itu mengingatkan. Setelah mendengar kata-katanya, Chu Feng dengan ringan mengerutkan kening, lalu bertanya pada Egi, apakah kata-katanya yang dia katakan benar? Apakah pintu kaisar benar-benar sekuat itu? Petik 2. Jujur saja, aku tidak terlalu jelas tentang hal-hal seperti ini. Aku hanya tahu bahwa makam kaisar berbahaya. Tetapi untuk penghalang khusus di dalamnya, aku tidak tahu banyak tentang itu. Lagi pula, ini juga pertama kalinya aku datang ke dunia ini, sehingga dapat dikatakan bahwa ini adalah pertama kalinya aku memasuki apa yang disebut makam kaisar ini. Egi cemberut, dan tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Lebih baik percaya itu daripada tidak. Selama harta pada lelaki tua berpakaian hitam ini dapat diperoleh, perjalanan ini telah berlimpah dan tidak perlu pergi menuju pintu kaisar itu. Petik 2. Chu Feng menatap kembali ke pintu kaisar yang menyilaukan dalam cahaya keemasan. Namun, dia tidak merasakan bahaya yang datang dari dalam makam kaisar. Sebaliknya, dia masih merasakan bahwa di balik makam kaisar, ada dunia yang sangat indah, membuatnya ingin membukanya. Tapi semakin seperti itu, semakin Chu Feng waspada di hatinya. Dia semakin merasa bahwa kata-kata pria tua berpakaian hitam itu benar, bahwa Kaisar Dor tidak sederhana dan akan menyerap pikiran seseorang, dan membingungkan mereka. Jangan melihat pintu itu berbahaya. Jadi, Chu Feng buru-buru mengingatkan pria misterius itu, sangat takut dia akan ditangkap oleh bujukan Kaisar Pintu. Namun, apa yang tidak dipikirkan Chu Feng adalah untuk mengingatkannya, seolah-olah pria misterius itu tidak bisa mendengarnya, dan sebaliknya, melompat dengan cepat terbang menuju pintu Kaisar. Omong kosong, ini buruk. Pada saat itu, Chu Feng ketakutan karena pria itu jelas ditangkap oleh daya tarik pintu kaisar, dan saat ini, dia tuli terhadap desakan Chu Feng. Berhenti, cepat berhenti, berbahaya di depan kamu, dan jika kamu pergi ke sana seperti ini, kamu akan mengirim hidup kamu ke kubur. Melihat pintu kaisar yang meluas dengan cepat, suara Chu Feng semakin keras, tetapi itu tidak berguna dan itu sama sekali tidak hentikan pria misterius itu. Namun, sama seperti Chu Feng dan pria misterius itu 100.000 meter jauhnya dari pintu kaisar, semburan gelombang tiba-tiba datang dari dalam. Mula-mula undulasi itu tidak berbentuk, tetapi orang-orang dapat merasakannya dengan jelas, seolah-olah dapat membalikkan sungai dan lautan dan menghancurkan segalanya. Itu memiliki kemampuan untuk menghancurkan langit dan bumi. Kaisar mungkinkah ini adalah Kaisar Might? Pada saat itu, wajah Chu Feng sangat berubah karena dia benar-benar merasakan ancaman kematian. Di depan aura tanpa bentuk, tidak peduli siapa, mereka tidak bisa melawannya. Namun, apa yang Chu Feng tidak harapkan adalah bahwa aura tanpa bentuk tidak langsung menelan mereka. Tetapi ketika itu 10.000 meter jauhnya dari mereka, itu berhenti, tidak melanjutkan. Dan juga mulai berubah. Aura tak berbentuk mulai terbentuk, dan di area yang tertutupi aura,
langit biru benar-benar muncul. Awan putih muncul. Sungai dan bumi muncul. Hanya dalam sekejap, dunia bawah tanah yang luas menjadi pemandangan yang indah sekali lagi. Tidak hanya itu, aura itu sebenarnya masih berubah. Dan pada akhirnya, di dalam pemandangan, sinar keemasan sebenarnya memanjang keluar. Sinar keemasan membesar dengan cepat, dan pada akhirnya, menjadi humanoid. Kepalanya menyentuh langit biru, dan kakinya menginjak bumi. Meskipun sinar keemasan melesat kemana-mana dari tubuhnya dan wajahnya tidak dapat dilihat dengan jelas, ketika sosok seperti itu muncul di depan wajah seseorang, tidak peduli siapa. Mereka tidak akan berani meragukan seberapa kuat dia. Bab 534 ini adalah persenjataan kaisar. Ketika sosok begitu besar, itu bisa menyentuh langit sambil berdiri di tanah, muncul di depan seseorang, tidak peduli siapa itu, mereka akan terkesima oleh atmosfer yang kuat. Chu Feng dapat dengan jelas merasakan, pada saat itu, bahwa itu bukan kesadaran, tetapi lebih seperti tubuh energi. Lebih tepatnya, kemungkinan itu adalah Emperor Might. Dan yang disebut Kaisar Might itu hanya kekuatan kaisar marsial. Tapi meskipun itu hanya kekuatan yang ditinggalkan oleh kaisar bela diri adalah keberadaan paling kuat yang pernah dilihat Chu Feng sebelumnya. Itu berkali-kali lebih kuat daripada pria misterius itu, dan bisa dikatakan bahwa keduanya bahkan tidak bisa dibahas bersama. Jadi ini adalah kekuatan kaisar bela diri? Itu hanya mungkin, namun itu bisa berubah, bentuk, tidak pernah padam, dan menghalangi semua hal. Chu Feng berdua ketakutan, dan juga tak henti-hentinya terkejut. Itu karena dia benar-benar merasakan kelesuannya sendiri. Dia sangat kecil sehingga dia seperti setitik debu. Di depan Kaisar Might, dia sangat tidak penting. Tidak, bahkan kesadaran akan mati, apalagi Kaisar mungkinkah? Alasannya bisa bertahan selama 10.000 tahun pasti terkait dengan Kaisar Dor itu. Kaisar Dor itu adalah harta karun. Sepotong harta sejati, dan jika aku tidak salah, pintu itu sangat mungkin adalah persenjataan kaisar. Petik 2. Kaisarnya mungkin melekat pada pintu kaisar itu, jadi itu sebabnya ia tidak hilang dan telah bertahan untuk waktu yang lama. Untuk lebih tepatnya, kaisar persenjataan dan kaisar mungkin berdampingan. Alasan mengapa persenjataan kaisar kuat bukan hanya karena dibuat oleh kaisar bela diri, tetapi juga karena mengandung kekuatan yang unik bagi kaisar bela diri, Egi menjelaskan. Meskipun itu juga pertama kalinya Egi melihat Emperor Might dan Emperor Dor, pengalamannya jauh lebih banyak daripada Chu Feng, jadi dia tahu lebih banyak daripada Chu Feng juga. Meskipun dia tidak memiliki kekuatan roh, dengan mata telanjangnya, dia bisa mengetahui beberapa fakta dengan menganalisis. Kaisar persenjataan, setelah mendengar kata-kata Egi, ekspresi Chu Feng langsung berubah sangat dan kejutan muncul di matanya. Sejak mendapatkan Mastered Elite Armament, Asura Ghost Axe, Chu Feng telah bertanya pada Egi berkali-kali senjata apa di dunia yang lebih kuat daripada Elite Armament. Dan dengan berkali-kali mengganggu, Egi akhirnya memberitahu Chu Feng sedikit pengetahuan tentang persenjataan. Persenjataan normal diciptakan oleh besi. Orang awam bisa menciptakannya. Persenjataan yang sedikit lebih baik diciptakan dengan bahan khusus, tetapi terlepas dari bahan apa yang akan digunakan untuk membuatnya, di depan seorang pembudidaya yang kuat, persenjataan tidak akan mampu bahkan mengambil serangan tunggal. Jadi, ketika budidaya seorang kultivator mencapai tingkat tertentu, persenjataan yang dibuat oleh bahan khusus sudah menjadi tidak berguna. Hanya persenjataan yang diciptakan oleh konsentrasi kekuatan unik ahli puncak yang dapat menampilkan kekuatan yang kuat. Persenjataan yang diciptakan oleh kekuatan dewa bela diri disebut persenjataan elit. Persenjataan yang diciptakan oleh kekuatan Kings Martial disebut persenjataan raja. Adapun persenjataan yang diciptakan oleh kekuatan kaisar marsial, mereka disebut kaisar persenjataan. Di benua 9 provinsi,
persenjataan elit sudah harta. Hanya tidak ada persenjataan raja, dan untuk persenjataan kaisar, ada kemungkinan bahwa bahkan di wilayah Laut Timur, tidak ada yang memilikinya. Tetapi di depan matanya, sebuah persenjataan kaisar benar-benar muncul, dan itu berada di bawah permukaan provinsi Azure di benua 9 provinsi. Saat itu di depan matanya. Tentu, itu membuat Chu Feng tanpa henti kaget, dan dia merasa tidak percaya. Meskipun dia jelas tahu itu berbahaya, dia tidak bisa menahan pandangannya ke arah itu, dan memeriksanya lagi. Dan ketika dia melihat kembali ke pintu kaisar emas yang terang, Chu Feng menemukan bahwa perasaan yang diberikan pintu itu aneh seperti biasa, tetapi itu memang sangat kuat. Harus dikatakan bahwa jika Emperor Door benar-benar sebuah persenjataan, itu pasti akan menjadi persenjataan yang memiliki banyak kekuatan pembunuh, dan bahkan dapat membunuh semua makhluk hidup. Jadi, Chu Feng mempercayainya. Dia percaya analisis Egi, dan bahwa makam kaisar sangat mungkin bukan formasi dan penghalang biasa, tetapi kaisar persenjataan dari legenda. Di depan kaisar persenjataan, Chu Feng memiliki keinginan besar ingin memegangnya di tangannya, untuk digunakan olehnya. Tetapi dengan menyesal, bahkan jika itu adalah dia tahu bahwa dia saat ini tidak memiliki kualifikasi untuk memahami persenjataan kaisar. Api amukanku dari surga yang terbakar bisa membakar semua benda. Mereka yang menghalangi aku, mati. Tiba-tiba, pria misterius itu tiba-tiba berteriak dengan keras. Segera setelah itu, bekas luka merah menyala di tubuhnya menyala sekali lagi. Api yang tak terbatas keluar dari tubuhnya, menjadi binatang buas api yang sangat besar. Dan menyerang persenjataan kaisar yang didirikan di antara langit dan bumi. Tidak. Melihat itu, Chu Feng buru-buru berteriak keras untuk berhenti, sangat takut bahwa pria misterius itu akan membuat marah kaisar. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa karena lelaki misterius itu sudah benar-benar ditangkap oleh godaan kaisar pintu. Dia hanya tidak mendengar kata-kata Chu Feng, dan mendesak api dengan kekuatan penuh, menyerang Emperor Might. Namun, sama seperti binatang api besar yang mendekati Kaisar Might, sosok yang menyentuh langit mengulurkan tangan besarnya yang melonjak dengan cahaya keemasan, dan tiba-tiba meraih. Memegang binatang api besar di telapak tangannya. Dengan letusan, nyala api melesat kemana-mana, tetapi segera setelah itu, sepenuhnya menghilang. Api Raging of the Burning Heaven milik pria misterius itu, yang bisa membakar segalanya, sebenarnya padam begitu saja. Ketika binatang besar api itu meledak karena dihancurkan, wajah pria misterius itu berubah dan seteguk darah disemprotkan, saat ia dengan jelas menerima pantulan itu. Pada saat yang sama, Chu Feng heran menemukan bahwa formasi roh emas di sekitarnya mulai menjadi pingsan, dan dalam sekejap, itu benar-benar menghilang. Sangat kuat. Saat itu, Chu Feng tidak bisa menahan napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa Emperor Might itu kuat, tetapi dia tidak akan pernah berpikir bahwa hanya dengan satu serangan, Emperor Might dapat menyebabkan pria misterius itu menerima luka-luka berat. Aku akan membunuhmu. Namun, lelaki misterius itu sepertinya belum memahami situasi di depannya dengan jelas. Bukan saja dia tidak mundur, dia bahkan menyerang kaisar lagi. Chu Feng, cepat mundur. Jangan terseret oleh orang gila ini. Melihat itu, Egi buru-buru mengingatkan. Sungguh sial. Dan dalam situasi itu, Chu Feng juga bisa melakukan apa-apa. Dia hanya bisa berbalik, dan melarikan diri ke arah dia berasal. Pria misterius sudah kehilangan kendali sepenuhnya, dan Emperor Might juga sangat kuat, jadi jika pria misterius itu benar-benar membuat marah Emperor Might, tidak hanya pria misterius itu akan mati. Chu Feng jelas akan terpengaruh juga. Namun, kali ini, Kaisar Might tidak menolak. Ia berdiri di tempat itu, dan mengeluarkan riak tak berbentuk dari tubuhnya. Ledakan. Ketika riak terjalin dengan serangan pria misterius itu, dalam ledakan yang memekakkan telinga, itu membubarkan serangan pria misterius itu.
Kekuatanmu terlalu lemah. Meninggalkan. Kembali ke tempat asalmu. Kamu ingin mengambil peninggalan? Kamu tidak layak. Tiba-tiba, sebuah suara yang dipenuhi dengan kaisar mungkinkah datang dari dalam pintu kaisar. Ketika suara itu terdengar, langit dan bumi tidak bergetar. Tetapi itu sudah cukup untuk menggoncangkan hati seseorang, langsung ke jiwa mereka. Chu Feng bahkan bisa merasakan kemampuan suara untuk membunuhnya, untuk menghancurkan kesadarannya, dan membuatnya menghilang seperti debu dan asap menghilang. Namun, suara itu hanya mengingatkan, dan tidak memiliki niat membunuh. Selain itu, setelah suara itu terdengar, pemandangan yang indah dan Emperor Might yang didirikan di antara langit dan bumi sebenarnya mulai menyusut, dan akhirnya, kembali ke Emperor Dor. Daerah itu juga kembali ke ketenangan sebelumnya. Bab 535 Huangfu Haoye. Sangat dekat. Melihat bahwa semuanya kembali ke keadaan semula, Chu Feng tidak bisa menahan nafas lega karena penguasa makam kaisar sepertinya bukan orang yang haus darah. Dia tidak memilih untuk membunuh Chu Feng dan yang lainnya, dan sebaliknya, memutuskan untuk memberi mereka jalan hidup. Dan selama dia mengingat adegan yang mengerikan tadi, Chu Feng memiliki perasaan selamat setelah musibah. Jika seorang kaisar Might tunggal sudah begitu kuat, betapa menakutkannya seorang kaisar marsial? Chu Feng benar-benar tidak dapat membayangkan betapa menakutkan kekuatan sejati seorang kaisar bela diri. Mungkin bagian dunia akan dihancurkan olehnya. Pada saat itu, Chu Feng akhirnya mengerti bahaya makam kaisar. Bahkan dengan pria misterius yang membuka jalan yang tidak bisa dilaluinya, jadi tidak perlu menyebut dirinya. Harus dikatakan bahwa harta di dalam kuburan kaisar benar-benar tidak mudah diperoleh. Namun, sama seperti Chu Feng merasa bahayanya sudah hilang, pria misterius itu memeluk kepalanya dengan tangannya, menghadap ke atas, dan meraung. Juga, ketika dia meraung, dia dengan keras berkata, "Dari mana aku berasal? Aku dari mana? Dari mana asalku?" Petik 2. Suaranya sangat keras. Itu seperti 10.000 tepukan guntur secara bersamaan, gemuruh dan meledak. Pada saat yang sama, bekas luka berwarna merah di seluruh tubuhnya menjadi sangat cerah. Tapi nadanya dipenuhi rasa takut, dan sangat jelas, dia ketakutan. Dia ketakutan oleh Kaisar Might, dan ketakutan sampai-sampai dia tidak bisa mengendalikan emosinya sendiri. Dari mana aku berasal? Dari mana asalku? Petik 2. Pria misterius itu melolong semakin keras, dan itu juga menjadi semakin dan semakin menakutkan. Dia bahkan mulai memalu kepalanya sendiri, merobek rambutnya sendiri, dan tidak peduli bagaimana berteriak Chu Feng, dia tidak memperhatikan. Ini tidak bagus. Perubahan pria misterius itu menyebabkan Chu Feng merasa tidak nyaman karena dia merasa bahwa pria misterius itu benar-benar menjadi gila, seolah-olah dia dirasuki. Jika itu terus berlanjut, dia akan mati. Kamu berasal dari wilayah Laut Timur, namamu Huangfu Haoye, dan kamu adalah putra suci gereja Burning Heaven yang ke-40 detik. Tapi sama seperti Chu Feng kehabisan metode dan tidak tahu harus berbuat apa, pria tua berpakaian hitam yang dipenjara di formasi penjilidan simbol 4 tiba-tiba berbicara. Dan setelah mendengar kata-kata pria tua berpakaian hitam itu, ekspresi pria misterius itu benar-benar berubah, kemudian dia bergumam pada dirinya sendiri, wilayah Laut Timur? Huangfu Haoye? Gereja surga yang terbakar? Anak suci yang ke-42? Petik 2. Pada saat itu juga, tidak hanya wajah pria misterius itu berubah, hanya dalam sekejap, lebih dari 100 ekspresi muncul. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Desir. Tiba-tiba, pria misterius itu melompat, dan terbang ke arah mereka datang. Namun, dia tidak berhenti di depan Chu Feng lagi. Kecepatannya sangat cepat. Chu Feng hanya merasakan semburan angin kencang menyapu melewati dia, dan saat dia menyaksikan, pria itu menghilang di kejauhan. Sialan. Melihat itu,
Chu Feng tidak bisa membantu mengutuk dengan keras. Pria misterius itu benar-benar meninggalkan dirinya sendiri dan lari sendirian. Jika dia bisa menemukannya di masa depan, maka itu tidak masalah. Tetapi jika dia tidak bisa, itu berarti dia kehilangan antek raja bela diri. Saat ini, ia kembali sendirian. Mimpinya membawa antek raja bela diri ke wilayah Laut Timur jelas akan hancur seperti itu. Namun, Chu Feng tidak terlalu putus asa karena itu. Sebaliknya, sedikit kegembiraan tersembunyi muncul di matanya, lalu dia bergerak, dan terbang ke formasi mengikat 4 simbol tempat pria tua berpakaian hitam itu berada. Baru saja, karena lelaki tua itu tahu nama dan tempat asal lelaki itu, jelas, ia mengenali lelaki misterius itu. Dan karena lelaki tua berpakaian hitam itu mengenal lelaki misterius itu, akankah dia mengenal ayahnya juga, dan mengetahui latar belakangnya? Tidak masalah apakah dia tahu atau tidak, Chu Feng harus bertanya sekali. Pada saat itu, dia awalnya ingin turun, tetapi dia menemukan bahwa ada lapisan tekanan di sekitar formasi binding 4 simbol, dan dengan kekuatannya, dia tidak dapat menurunkan dirinya ke bagian yang lebih dalam. Jadi, dia hanya bisa tetap di udara dan bertanya pada lelaki tua berpakaian hitam itu, "Senior, kamu mengenali lelaki itu?" "Tentu saja aku mengenalinya. Satu-satunya anak suci dalam sejarah gereja surga api yang melampaui paus sebelum mewarisi posisi paus. Huang Fu Haoye. Bagaimana aku tidak bisa mengenalinya?" Petik 2. "Namun, bocah, bagaimana kamu bisa berhubungan dengan dia?" Melihat penampilannya, pikirannya tampaknya kacau, tetapi sebelumnya, dia tampaknya mendengarkan kata-kata kamu dengan cukup dekat. "Apa sebenarnya hubunganmu?" Pria tua berpakaian hitam itu tersenyum dan bertanya. Tetapi pada saat yang sama, sepasang matanya yang seperti rubah dengan erat menatap Chu Feng, tampaknya mencoba untuk melihat melalui kebohongan Chu Feng yang akan datang. Chu Feng tidak dekat dengan pria tua itu, jadi tentu saja dia tidak akan memberitahunya hubungan antara dia dan pria misterius itu. Jadi, dia berpura-pura tersenyum pahit. "Sejujurnya, sebelum aku bertemu dengannya, aku benar-benar tidak tahu dia sekuat itu karena dia pada waktu itu tidak memiliki aura kultivasi bela diri. Dan adalah orang normal. Aku perhatikan dia dipukuli oleh orang-orang di jalan, dan melihat bahwa dia menyedihkan, aku memberinya uang dan makanan. Tetapi siapa sangka dia memilih hanya makan makanan dan tidak mengambil uang. Selanjutnya, dia terus mengikuti aku." Petik 2. "Aku takut dia akan diintimidasi oleh orang lain lagi, jadi aku menyimpannya di sebelah aku. Itu berlanjut sampai suatu hari, aku bertemu musuh yang kuat dan hampir kehilangan nyawa aku, tetapi pada saat semuanya tergantung pada seutas benang, dia tiba-tiba menghadap ke langit dan meraung. Langsung membunuh musuh aku." Petik 2. "Namun, kultivasinya ditampilkan sepenuhnya dan seolah-olah mereka adalah dua orang yang berbeda. Dia memiliki kekuatan luar biasa, sesuatu yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Melihat dia sangat kuat, aku ingin meminjam kekuatannya untuk membuka makam kaisar ini, tapi aku tidak mengerti identitasnya sama sekali. Senior, aku ingin tahu apakah kamu bisa mengungkapkan sedikit lebih banyak kepada aku?" Petik 2. "Hehe, kamu bocah. Keberuntunganmu benar-benar tidak buruk, tapi sayangnya, kamu tidak bisa melewati Emperor Door itu. Adapun harta lainnya di luar pintu kaisar, mereka semua telah dibawa ke sakuku. Perjalananmu ini, hehe, itu benar-benar yang disebut menggambar air dengan keranjang bambu, tidak mendapatkan apa-apa, dan kehilangan 2 tingkat." Pria tua berpakaian hitam itu tidak menjawab pertanyaan Chu Feng, dan tersenyum puas, tampak seperti menggoda Chu Feng. "Senior, jika kamu merasa tidak nyaman, tidak masalah jika kamu tidak mengatakannya. Di masa depan, ketika aku pergi ke wilayah Laut Timur, aku secara alami akan tahu segalanya." Petik 2. "Adapun untuk benar-benar menghasilkan apa-apa dengan datang ke tempat ini, itu mungkin tidak begitu." Melihat itu,
Chu Feng tidak lagi bertanya lebih dalam dan melemparkan pandangannya ke arah area di depan formasi binding 4 simbol. Di tempat itu, ada sebuah kolam. Air di kolam berkilauan dengan kilau samar, dan sangat aneh dan istimewa. Setelah Chu Feng datang di atas kolam, tanpa berkata apa-apa, dia melompat, dan bergegas masuk. Segera setelah itu, dia membuka mulutnya dan benar-benar mulai dengan gila-gilaan menelan air kolam. Brat, apa yang kamu lakukan? Kamu tidak menginginkan hidup kamu? Aku hanya tidak memberitahumu hal-hal tentang Huang Fu Haoye itu. Kamu tidak perlu mengambil itu begitu keras. Petik 2. Berhenti minum, cepat naik. Aku akan memberitahumu baik-baik saja. Petik 2. Melihat tindakan Chu Feng, wajah pria tua berpakaian hitam itu berubah sangat dan tidak sedikit ketakutan karena itu bukan air biasa di dalam kolam. Tetapi Spirit Formation Essence yang dipandang sebagai bahan tabu. Spirit Formation Essence mengandung kekuatan mengamuk, dan jika seseorang menyentuhnya, itu akan menyebabkan beberapa kerusakan pada tubuh mereka. Tetapi jika dikonsumsi langsung, itu hanya bunuh diri.